Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama, ada 3 nikmat terbesar yang setiap hari harus kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesehatan, dan yang ketiga adalah nikmat iman. Karena dengan ketiga nikmat ini sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan sempurna. Kalau seandainya ada salah satu saja yang kurang, maka ibadahnya susah. Misal, imannya ada, kesempatan ada, tapi gak sehat. Kira-kira sampai gak ke masjid kakinya? Gak sampai. Atau misalkan dia dalam kondisi sehat, imannya juga ada, tapi dia gak ada kesempatan, gak sampai juga ke masjid. Atau kesempatannya ada, sehatnya juga ada, tapi ternyata imannya tidak ada, nggak sampai juga ke masjid, meskipun masjidnya dekat. Maka 3 nikmat ini yang kata para ulama setiap hari wajib untuk disyukuri. Alhamdulillah, dan kita insya Allah mudah-mudahan memiliki ketiga nikmat tersebut. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau seandainya kita ini akan menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Contoh saja, misalkan kita bernafas. Dalam sehari kita bernafas berapa kali? Anggap saja 23.000 kali rata-rata. Kalau seandainya satu tarikan atau hentakan nafas kemudian disuruh bayar 1.000 saja, sehari bayar berapa kira-kira? Puluhan juta, kita nggak sampai. Itu baru nafas. Belum lagi sendi-sendi yang menggerakkan tubuh kita, belum lagi saraf-saraf yang ada di kepala kita dan sebagainya. Miliaran bahkan. Ya. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus setiap hari kita syukuri. Karena kita luput, baru diberikan musibah 1, 2, 3, 4 sudah merasa banyak banget ya ujiannya. Padahal nikmatnya lebih banyak. Kadang musibah yang sedikit menutupi nikmat yang banyak. Nah, kemudian salat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dakwah beliau, karena risalah yang beliau sampaikan, sehingga kita saat ini masih bisa merasakan halawatul iman, nikmatnya iman dalam diri kita, dan kita hidup di naungan Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita sampaikan berkenaan tentang al-afu atau memaafkan. Kira-kira jamaah di sini
banget ya. Pernah tidak ada orang yang jahat sama kita? Pernah? Pernah. Kemudian apakah kita kemudian dimasukkan dalam hati atau tidak memaafkan? Maka kita maafkan, jamaah rahimani wa rahmatullah. Orang kalau sudah dia tidak mau maafkan, kemudian ada amarah dalam dirinya, bahkan apabila ada dendam, maka lama-kelamaan itu nanti akan menjadi penyakit hati. Ya, akan menjadi penyakit hati dan harus disembuhkan. Sebagaimana jasad ketika sakit harus disembuhkan, hati juga ada nutrisinya. Jasad ada nutrisinya, ada makanannya, hati juga ada makanannya, ada nutrisinya. Kalau tidak dikasih nutrisi, tidak dikasih makan, lama-kelamaan hati itu akan sakit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa al-insan, manusia itu terdiri dari beberapa unsur. Jadi jangan mengira bahwa manusia itu ya jasad, bukan hanya itu. Manusia ada unsur jasad, kemudian juga ada apa? Ada namanya an-nafs, ya. Ada jiwa. Itu nanti hubung kaitnya adalah dengan syahwat, dengan amarah, al-ghadab dan sebagainya. Kemudian juga ada ar-ruh, yang kemudian mengisi jasad kita, digerakkan oleh apa? Yang menggerakkan kita ini apa? An-nafs. Hati lebih dominan dibanding otak. Hati lebih dominan dibanding otak. Bukankah Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa di dalam jasad kita itu ada raja? Rajanya apa? Hati. Ada tentaranya adalah anggota badan yang nanti akan digerakkan oleh hati, disalurkan oleh otak. Ya. Khawfidin rahimani rahimullah, al-afwu atau memaafkan. Ya. Kita sering ketika di akhir-akhir Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, sering berdoa tentang al-afwu. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, dan Engkau menyukai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Allah menyukai orang-orang yang meminta maaf. Al-afwu, kata para ulama, diantaranya adalah Al-Kafawi, beliau mengatakan al-afwu artinya adalah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat kepadanya meskipun dia mampu membalasnya. Itu al-afwu, memaafkan. Walaupun sebenarnya di dalam Islam secara syariat itu misalkan antum disakiti sekali, itu boleh membalas sekali. Ya. Atau misalkan antum dipukul sekali, boleh balas pukulan sekali yang sama tekanannya. Bisa nggak kira-kira? Karena kan baru dipukul sekali, oh tak pukulin kau, itu udah tambah lagi. Kalau pukulin itu udah lain. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, ada yang lebih bagus dibanding membalas, yaitu memaafkan. Ini pilihan yang bagus. Kemudian ada yang kedua, as-safhu. As-safhu. Kata para ulama, as-safhu ini adalah dia lebih dalam maknanya dibanding al-afwu. Kalau al-afwu dia memaafkan, tapi bisa jadi lukanya masih ada. Ya. Bisa jadi belum bisa melupakan sakit atau belum bisa melupakan kejahatan yang ditimpa kepadanya. Misal kita sering mendengar pepatah, al-mar'atu kal-mir'ah. Al-mar'atu kal-mir'ah. Jadi hati seorang wanita itu diibaratkan seperti apa? Kaca. Seperti kaca. Maka kalau kita melihat kaca itu kemudian jatuh, pecah, itu masih bisa dirangkai lagi, tidak ditempel lagi, dikasih solati, dikasih solasi, masih bisa tidak? Masih bisa, dirangkai lagi masih bisa. Tapi kira-kira bekasnya hilang nggak? Nggak hilang.
Ibarat seperti itu sakit hati, ya. Mungkin dia bisa memaafkan, tapi belum tentu bisa melupakan. Tetapi as-safhu ini lebih dalam lagi maknanya. Dia bisa memaafkan, dia bisa melupakan. Dadanya lapang. Ini yang berat ya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau disakiti oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, kemudian ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Wahai Muhammad, berpalinglah dari mereka. Maksudnya jangan membalas. Dan kemudian katakanlah kepada mereka salam. Maksudnya salam ini bukan keselamatan, tapi salam selamat tinggal. Tidak perlu membalas, maafkan mereka. Karena kalau seandainya dibalas tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Bahkan ketika Rasulullah di Taif, beliau dilempari batu sampai berdarah-darah. Apakah kemudian beliau membalas meskipun beliau mampu? Benar tidak? Ketika itu datanglah malaikat, kemudian menawarkan, ya Muhammad, kalau seandainya kau izinkan, aku angkat itu gunung Uhud, kemudian aku timpakan kepada penduduk Taif. Tapi tidak, Rasulullah SAW memaafkan, dan beliau juga berlapang dada, bahkan mendoakan kebaikan kepada orang-orang Taif. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk saling memaafkan. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'afwi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau orang yang pemaaf. Jadilah engkau orang yang pemaaf, dan suruhlah orang-orang itu untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian khafidin rahimani rahimahullah, ya. Anda nanti bisa dibuka di surah An-Nur ayat 11. Surat An-Nur ayat 11. Bagaimana kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq beliau marah kepada Mistah. Ya, beliau marah kepada Mistah. Jadi Mistah ini adalah statusnya sebagai sepupunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Mistah turut menyebarkan fitnah, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq beliau marah. Mungkin bisa dibuka jemaah di surat An-Nur ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Dan jangan kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Nanti kita jelaskan, ya. Jadi asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan fitnah yang besar. Beliau dituduh berzina. Dengan siapa, Pak? Dengan sahabat yang bernama Safwan. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW itu hendak safar atau bepergian atau ketika hendak berjihad, beliau itu kebiasaannya membawa istrinya untuk safar, ya, untuk safar. Dan kebetulan ketika itu yang dibawa adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada saat pulang dari jihad, sedang di perjalanan, kemudian pasukan kaum muslimin dan para sahabat yang sangat banyak itu istirahat di jalan. Pada saat beristirahat di jalan, kemudian Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa beliau turun, ya, dari ontanya. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi jangan dibayangkan bahwa seorang perempuan itu naik onta sama seperti laki-laki, enggak, Pak.
Jadi di zaman Nabi itu kalau perempuan itu dikasih tandu, ya, kayak tandu terus ditutupi gitu ya. Ya ditutupi. Jadi orang yang di luar nggak bisa lihat yang di dalam. Paham nggak ya? Nggak bisa lihat. Maka ketika itu sedang istirahat, ontanya didudukkan, kemudian tandunya dilepas, didudukkan, Aisyah di situ. Nah pada saat kondisi istirahat Aisyah ini ya, dikatakan bahwa beliau sedang ada hajat. Maka beliau keluar dari tandu itu untuk menunaikan hajatnya. Pada saat selesai, itu beliau kehilangan kalungnya. Maka beliau disibukkan dengan mencari kalung itu. Pada saat beliau disibukkan mencari kalung, maka ternyata pasukan Rasulullah SAW itu pergi, ya, meninggalkan tempat itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari rombongan. Jadi nggak kerasa mungkin ya, tandunya diangkat lagi karena memang ringan ya, nggak kerasa. Dikira Aisyah sudah di dalam, ternyata masih tertinggal. Nah, Safwan ini sahabat yang soleh, terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan amanahnya. Sehingga Safwan ini ketika perang ya, atau ketika pulang perang, beliau ditaruh di paling ujung belakang. Fungsinya untuk apa? Untuk mengambil barang-barang peperangan yang tertinggal. Mungkin ada pedang tertinggal, mungkin ada harta ghanimah tertinggal, mungkin ada tombak tertinggal. Jadi yang pokok itu Sufyan di belakang. Sufyan juga tertinggal di belakang. Nah pada saat Sufyan akan mengikuti rombongan, ternyata di situ bertemu dengan siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Sufyan dikatakan mengungkapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata istrinya Nabi yang mulia tertinggal dari rombongan. Maka kemudian Safwan mengambil ontanya dan didudukkan. Sufyan menjauh, Aisyah radhiyallahu anha naik. Maka kemudian tidak sedikit pun Safwan ini melirik atau apa tidak, bahkan menjauh dalam rangka untuk menghormati istri Nabi. Barulah kemudian ontanya berdiri dan mengikuti rombongan. Safwan di belakang atau di depan ya. Jadi Safwan tidak mendekat sama sekali. Maka kemudian pada saat sampai di Madinah, tiba-tiba pemimpin munafikin Abdullah bin Ubay kemudian menjadi provokator. Ya, tidak langsung menuduh zina, tidak, karena konsekuensinya besar. Abdullah bin Ubay mengatakan, kira-kira seorang laki-laki dan perempuan berduaan di jalanan apa yang terjadi? Maka kemudian orang-orang kaum munafikin yang menjadi kompor akhirnya tertuduhlah sebagai sedang berzina. Termasuk di situ yang menyebarkan adalah Mistah. Siapa dari Mistah, Pak? Sepupunya Abu Bakar. Maka kemudian turunlah ayat dari surah An-Nur ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu, membawa fitnah itu, maksudnya itu adalah kelompok di antara kamu juga. Maksudnya siapa? Abdullah bin Ubay dan kaum munafikin, termasuk di situ Mistah juga. Jadi ayat ini turun untuk membersihkan fitnah yang dilanda oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Mistah ini bertobat. Setelah itu dia orang yang dia menuduh berzina, padahal tidak ada saksi, tidak ada bukti. Dalam Islam hukumannya apa? Dicambuk. Sebanyak berapa? 80 kali. Jadi dalam Islam itu benar-benar dimuliakan seorang muslim itu. Gak boleh sembarangan orang menuduh tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Saksinya minimal 4 orang laki-laki. Yang dikatakan seolah-olah ember itu masuk ke dalam sumur, dia harus benar-benar melihat dengan mata kepalanya. Kalau nggak ada saksi, nggak benar-benar melihat, nggak boleh dia menuduh sembarangan. Maka Mistah akhirnya bertobat, kemudian dicambuk sebanyak 80 kali. Ada kaum munafikin yang lain tidak bertobat.
Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Ini adalah diperuntukkan untuk Abdullah bin Ubay dan kaum munafikin yang lain. Ya. Jadi kemudian apa? Karena Mistah ini hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau fakir. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq marah. Kemudian beliau mengatakan, aku bersumpah tidak akan membantu menghidupi kehidupan Mistah lagi. Dicabut itu, ya, bantuan sedekah kepada Mistah dicabut. Ya. Maka kemudian turunlah ayat surat An-Nur ayat 22 untuk menegur Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berlapang dada. Ini diperuntukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hal tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ya. Maksudnya apa? Jika kalian ingin diampuni dosa-dosa kalian, hendaknya kalian juga memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kalian. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq beliau mendengar ayat ini, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sungguh saat ini juga aku maafkan Mistah, dan demi Allah akan aku kembalikan bantuan dan aku akan membantu kehidupannya, ya, sampai selama-lamanya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada sebuah kisah juga, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di dalam masjid dengan para sahabat, sedang mengadakan halaqah. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba mengatakan, sebentar lagi akan ada penduduk surga yang datang di tengah-tengah kalian. Maka ternyata datang penduduk Ansor. Jenggotnya basah karena habis wudu. Kemudian sholatnya. Besoknya lagi Rasulullah SAW juga mengatakan, nanti akan ada datang seorang laki-laki dari penduduk Ansor yang dia adalah seorang penduduk surga. Ternyata orang yang pertama tadi datang lagi. Sampai 3 kali dari mengatakan nanti akan datang dari penduduk Ansor yang dia adalah bagian dari penduduk surga. Ternyata laki-laki yang kemarin datang lagi. Maka akhirnya apa? Salah satu dari para sahabat penasaran, ini siapa? Kok dia bisa dijamin penduduk surga padahal dia bukan dari kalangan sahabat-sahabat yang terkenal seperti Umar, Utsman dan yang lain. Gak ada yang kenal. Kok bisa-bisa Nabi menjamin dia masuk surga sampai 3 kali? Maka akhirnya ada salah satu sahabat yang kemudian dia datang ke sahabat ini, mendatangi rumahnya, kemudian mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku sedang ada masalah dengan orang tuaku. Bolehkah aku menginap di rumahmu beberapa hari? Maka diperbolehkan. Dalam rangka apa jemaah? Untuk melihat amalan yang dia lakukan. Ya. Untuk melihat amalan yang dilakukan itu apa? Kok bisa Nabi menjamin dia masuk surga? Maka kemudian dilihat di malam pertama, kalau bahasa kita diintip lah, ya. Itu berarti kan. Ternyata laki-laki Ansor ini nggak sholat tahajud. Ya. Kemudian sahabat pasti disembunyikan nih, gagal. Di malam yang kedua perhatikan lagi, pasti sholat tahajud nih. Ternyata nggak sholat tahajud juga. Di malam ketiga diperhatikan lagi, diintip lagi, ternyata nggak sholat tahajud. Tapi jangan kemudian dijadikan dalil, ya, itu ada orang nggak sholat tahajud, dia penduduk surga. Lain. Maka kemudian jemaah rahimahullah, sahabat ini merasa pasti disembunyikan ini amalannya, merasa gagal untuk mencari informasi. Kemudian akhirnya mendatangi si fulan ini, kemudian mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku tidak sedang ada masalah dengan keluargamu. Sesungguhnya aku menginap di rumahmu, ingin memperhatikan amalan apa yang kau lakukan, dan aku merasa gagal. Merasa gagal, mungkin ada amalan yang kau sembunyikan. Maka kemudian fulan ini mengatakan, wahai sahabat Nabi,
Kalau engkau melihat amal secara zahirku, gak ada yang spesial. Ya, kamu bisa melihat di malam hari, ya, mungkin dalam salat tahajud, ya, gak ada yang spesial. Tetapi wahai sahabat Nabi, aku ada amalan hati. Apa itu? Aku senantiasa memaafkan orang-orang yang berbuat salah, tidak pernah dendam, dan tidak pernah hasad terhadap orang yang dia memiliki kelebihan. Maka kata sahabat, inilah yang membuat kamu dikatakan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Ya. Amalan hati. Jadi memaafkan itu amalan hati. Yang terkadang amalan hati itu lebih berat dibanding amalan fisik. Ya. Terkadang amalan hati itu lebih berat daripada amalan fisik. Makanya kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qulub itu diletakkan di awal. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa wajah fisik kalian, tidak dilihat oleh Allah. Semuanya sama statusnya. Dan tidak melihat harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah pertama kali adalah hati-hati kalian. Ya, yang dilihat hati, baru kemudian amalan. Ya. Jawab rahimani rahimahullah. Ya, sepertinya ada pada capek. Ya, kita sudah mendekati jam 8. Mungkin demikian kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.